warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mandi pagi, sarapan pagi, dan membantu orang tua kalian? Tetap jaga kesehatan, selalu di rumah saja, dan semoga hari kalian menyenangkan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, seperti janji ibu minggu lalu, bahwa kali ini kita akan melanjutkan materi bilangan bulat. Submaterinya adalah perkalian bab bagian ke. Sama-sama kita perhatikan berikut ini ya. Masih dengan operasi hitung bilangan bulat ya. Ingatkan kembali bahwa kali ini kita masuk ke dalam perkalian. Ini materinya lanjutan dari perkalian yang minggu lalu dijelaskan. Mari kita simak sama-sama. Nah, di dalam perkalian ada beberapa ketentuan. Rasa kalian pada waktu SD sudah tahu mengenai ketentuan bahwa bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Ya, contohnya di situ 5 kali 3 semua positif itu sama dengan 15. Kemudian bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Lihat di situ contohnya 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Sedangkan bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif 15. Dan yang terakhir adalah bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif. Jadi apabila dua bilangan bertanda sama, jika dikalikan hasilnya selalu positif. Ingat ya, positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan nah, dua bilangan yang berbeda tanda jika dikalikan hasilnya selalu negatif. Lihat ya di situ sudah ibu tandai warna merah, yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kemudian yang bertanda tulisannya hitam itu hasilnya akan selalu negatif. Selanjutnya kita perhatikan untuk sifat asosiatif perkalian. Jadi sifat asosiatif perkalian sebelumnya pada waktu sifat asosiatif penjumlahan itu sudah ibu jelaskan di video sebelumnya bahwa di dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Maka pada perkalian juga ada berlaku sifat asosiatif. Itu ya yang bertanda biru dalam kurung A dikali B kurung kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya perhatikan, itu di dalam kurung adalah 2 dikali 3, kemudian dikalikan 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 7. Ya, 6 dikali 7, 21, 2 dikali 21 sama dengan 42, sama ya, 2 kali 3 adalah 6, ya, kemudian dikalikan 7, dan 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Ya. Perhatikan tandanya di situ. Tanda yang berkedip warna hijau. Ini sama-sama 40. Nah, sekarang sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya. Contoh yang pertama di sini ada contoh yang A dan yang B. Kita lihat contoh yang A terlebih dahulu. Yang A itu perhatikan tanda yang berkedip 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi kalian harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Contoh yang B, kalian lihat 2 kali 4 itu sama dengan 8 dan 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jadi hasilnya sama 18 ya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 5 itu sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ya. Jadi dia ada perkalian distributifnya, 2 dikalikan 4 dan ditambah 2 dikalikan 4. Selanjutnya untuk contoh kedua. Nih perhatikan contoh yang A, 7 dalam kurung 7 dikali 6
tanda yang berkedip 7 ya, itu sama dengan, jadi kita satukan 7 dikali 6 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 10, maka 7 dikali 10 yang ke. Jadi di sini ada kesimpulan, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A dikali B ditambah A dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah C. Atau kalian lihat di sini ya, ada yang bertanda biru dan bertanda. Jadi A dikali B kemudian A dikali C ya, perhatikan di situ. Nah, baiklah, kali ini ada contoh soal. Jadi contoh soal ini menggunakan sifat distributif perkalian. Baiklah, anak-anak ibu semua siapkan pena dan kertasnya sambil dicoret-coret supaya kalian mengerti. Soal yang pertama itu soalnya ada sampai 6 ya, 1 sampai 6. Kita coba bahas soal yang pertama. Perhatikan baik-baik untuk jawaban yang pertama. Nah, lihat itu ada panah yang berkedip ya. Itu artinya dalam kurung 2 kali 11 ditambah dalam kurung 2 kali 9 itu sama dengan 2 dikali dalam 11 ditambah 9 adalah 20, maka 2 dikali 20 sama dengan 4. Perhatikan soal yang kedua ya, di situ ada yang berkedip lagi, 16-nya sama ya, 16 dikali 3 ditambah 16 dikali 7 itu sama dengan 16 dikali 3 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 10, maka 16 dikali 10 sama dengan 100. Perhatikan contoh yang ketiga ya. Nah, ini angka 6-nya yang di belakang. 25 dikali 6 ditambah 75 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 25 ditambah 75. Ini sama dengan 6 dikali 25 tambah 75 itu 100. Jadi 6 dikali 100 sama 100. Contoh yang keempat, itu angka 18-nya ada yang di depan 1, ada yang di belakang 1. Apakah bisa? Tetap bisa dengan menggunakan sifat distributif. Jadi dalam kurung 18 dikali 950 ditambah 50 ditambah 14 itu sama dengan 18 dikali 950 ditambah 15. Ini 950 maka 18 dikali 1000 sama dengan 1000. Dan yang kelima ya, itu ada tanda negatif. Negatif 5 dikali 17 ditambah negatif 5 dikali 3. Jadi negatif 5 ditambah dalam kurung dikali dalam kurung 17 ditambah 3. Jadi negatif 5 karena 17 tambah 3 sama dengan 20, maka negatif 5 dikali 20 sama dengan negatif 1. Perhatikan contoh yang ke itu, perhatikan ya, angka 31-nya ada yang di depan, ada yang di belakang. Perhatikan sifat perkaliannya di situ ya. Jadi sama seperti yang nomor 1 sampai nomor 5, 31 dikali negatif 4 ditambah negatif. Karena negatif 4 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 10, maka negatif dikali positif. Tadi ingat hukum perkalian yang di awal tadi, positif dikali negatif sama dengan negatif. Jadi 31 dikali negatif 10 sama dengan negatif 300 ya. Nanti kalian bisa putar berulang-ulang videonya supaya kalian paham. Jadi sekarang kita lihat lagi sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan ya, A dikali dalam kurung B kurang C tutup kurung sama dengan A dikali B dalam kurung dikurang ya, tandanya itu pindah. Lihat panah yang berkedip. Nah, A dikali C ya, seperti itu ya. Atau bisa juga A dikali B dalam kurung sama dikurang dalam kurung lagi A dikali C sama dengan A dikali
hanya sama-sama A, ya, maka tanda negatifnya juga pindah. Nah, kita lihat nih contoh lagi di sini ya. Dengan mengubah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, nih kita selesaikan cara menjawabnya. Perhatikan yang A 4 dikali dalam kurung 25 dikurang 8, ya, itu 4 dikali 25 kurang 8, 4 dikali 25 dikurang 4 dikali 8 sama dengan 100 dikurang 32. 4 kali 25 100, 4 kali 8 32 sama dengan 6. Contoh yang B juga seperti itu, silakan dilihat ya, pahami baik-baik. Oke, contoh yang C juga, perhatikan ya, 64 itu. Oke, selanjutnya yang D ya, seperti itu ya, 11 dikali, nah kita kalikan tuh, negatif kali negatif positif. Ya, ini ada lagi contoh yang kedua. Kita coba jawab yang pertama, dalam kurung 13 kali 12 kurang 13 dikali 11. Perhatikan ya. Oke. Jadi kita bisa satukan 13-nya. Nah, seperti itu. Sama juga yang ini ya, 27 dikali 49 dikurang 39 dikali 27. Jadi kita satukan yang berbeda, kita satukan dengan tanda pengurangannya tadi ya. 27 dikali dalam kurung 9 dikurang 9. Seperti itu. C. Ibu harap kalian paham dan mengerti. Videonya boleh diputar berulang, pelan-pelan, simak berulang-ulang, nanti tugasnya dikerjakan dengan hati-hati. Oke ya. Nah, berikut ini adalah soal-soal yang akan kalian kerjakan pada tugas matematika kali ini. Silahkan kalian catat, nanti kalian upload di link yang Ibu sediakan di bawah video pembelajaran kali ini ya. Itu saja anak-anak Ibu semua. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan teliti. Ingat, waktunya 1 minggu, tidak usah terburu-buru, tidak usah panik. Kalaupun memang tidak bisa langsung diupload, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, gunakan browser yang lain, Google Chrome atau Microsoft Edge, bisa kalian download di Play Store Android kalian masing-masing. Ibu rasa sekian saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.